Sobat Virgo siap-siap ya. Di minggu ini ada yang datang diam-diam, bawa kabar mengejutkan. Bisa soal rejeki, cinta, atau seseorang berinisial misterius yang selama ini kamu pikirin. Siapakah dia? Hai Sobat Virgo, gimana kabar kamu? Di video kali ini kita bakal bahas yang seru-seru dan pastinya bikin deg-degan. Dari urusan dompet, rejeki yang mungkin numpuk tiba-tiba, sampai kejutan di dunia asmara kamu. Dan ya, ada seseorang yang bakal muncul, tapi nggak datang sendirian. Dia bawa rasa penasaran dan inisial yang bikin kamu mikir, jangan-jangan dia. Yuk, kita bongkar satu-satu kejutan untuk kamu di tanggal 14 sampai 22 Mei 2025. Yuk kita bahas energi kamu minggu ini. Di sini udah ada 5 kartu, yaitu The Hermit atau pertapa, ada Three of Wands atau 3 tongkat, ada The World atau dunia, ada juga Three of Cups atau 3 piala, dan Three of Pentacles atau 3 koin. Kelihatannya di sini, dari kombinasi kartunya, energi kamu minggu ini tuh campur aduk. Ada momen merenung, semangat baru, penutupan, perayaan, dan kerja tim. Jadi, yuk kita bahas satu persatu ya, biar kamu bisa lebih siap menghadapi minggu ini. Pertama dari kartu The Hermit, yang aku lihat di sini, kemungkinan beberapa di antara kalian mungkin lagi ngerasa pengen menarik diri dulu. Bukan karena ngambek atau sedih, tapi lebih ke lagi butuh waktu buat mikirin hidup kamu. Mungkin kamu ngerasa capek sosial, atau tiba-tiba kepikiran pertanyaan kayak, sebenarnya aku tuh mau kemana sih dalam hidup ini? Misalnya, kamu lagi kerja terus-terusan, tapi ujung-ujungnya ngerasa hampa. Atau kamu ada di hubungan yang jalan terus, tapi rasanya kayak kosong. Nah, di momen kayak gini, wajar banget kalau kamu pengen pause dulu. Kayak pencet tombol slow motion di film. Kemudian dari kartu Three of Wands yang aku lihat di sini. Mungkinan beberapa di antara kalian lagi di fase nunggu sesuatu. Entah nunggu kabar kerja, hasil interview, balasan dari seseorang, atau keputusan penting. Tapi tenang, ini nunggu yang punya harapan. Bayangin kamu lagi berdiri di tepi laut, ngelihat kapal yang udah kamu kirim jauh sebelumnya. Dan sekarang kamu nunggu dia balik bawa hasil. Contohnya, kamu udah apply kerjaan beberapa minggu lalu, dan minggu ini kamu harap ada email masuk. Atau kamu udah usaha bikin konten tiap hari, dan nunggu view atau project collab masuk. Tips dari kartu ini tuh, sambil nunggu, jangan pasif. Siapin diri kamu buat rencana B, C, atau D. Karena kalau kapalnya datang dan kamu belum siap kan bisa kelewat. Kemudian kartu The World ini spesial banget. Yang aku lihat di sini, kemungkinan beberapa di antara kalian baru aja menyelesaikan sesuatu yang penting. Bisa kerjaan, project, atau bahkan fase hidup. Misalnya, kamu baru resign dari tempat kerja lama, lulus kuliah, putus dari hubungan yang panjang, atau baru nyelesain healing dari luka lama. Tapi tenang, ini bukan akhir yang menyedihkan. Justru ini kayak momen lulus dan siap naik ke level selanjutnya. Kamu tinggal buka pintu bab baru. Entah itu mulai usaha sendiri, pindah kota, atau buka hati lagi buat cinta baru. Dan ingat ya, kamu pantas dapat awal yang lebih baik. Kemudian dari kartu Three of Cups atau 3 piala ini. Nah, ini energi happy-nya keluar juga. Kartu Three of Cups ini tentang perayaan, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bikin hati hangat. Yang aku lihat di sini, kemungkinan beberapa di antara kalian bakal diajak kumpul sama teman lama, ngerayain sesuatu kecil,
kayak ulang tahun, kabar baik, atau pencapaian kecil, atau bahkan ketemu gebetan di acara kumpul bareng. Misalnya, kamu nggak sengaja ketemu mantan teman SMP di undangan pernikahan, terus nyambung lagi. Atau kamu diajak ngopi bareng, dan tiba-tiba dapat insight hidup dari obrolan santai. Dengan catatan, jangan tolak ajakan hangout dulu ya minggu ini. Bisa jadi ada kejutan atau kabar bahagia lewat momen itu. Dan ini dia, yang aku lihat di sini, kemungkinan beberapa di antara kalian bakal dapat pengakuan dari atasan, tim kerja, atau orang yang sebelumnya nggak kamu sangka. Misalnya, kamu udah bantu proyek kantor diam-diam, tapi tiba-tiba disebut di grup sebagai the real MVP. Atau kamu bantuin orang, dan ternyata itu membuka pintu rezeki dari tempat tak terduga. Selain itu, kartu ini juga ngingetin kamu bahwa kamu nggak harus kerja sendirian. Kamu kadang suka mikir, kalau aku nggak kerjain sendiri, hasilnya pasti nggak maksimal. Tapi minggu ini, coba deh percaya sama kolaborasi. Bisa jadi hasilnya jauh lebih baik. Jadi sobat semua, kesimpulannya di minggu ini, kamu mungkin akan banyak ngerasain hal campur aduk. Dari merenung sendiri, nunggu hasil, menutup bab lama, ketemu orang-orang baru, sampai kerja keras yang mulai kelihatan hasilnya. Tapi satu hal yang penting, jangan lupa berhenti sebentar dan tepuk pundak sendiri. Karena kamu udah jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap dari yang kamu pikirkan. Sekilas info ya, untuk teman-teman pecinta tarot semuanya. Kalau kalian selama ini suka bertanya-tanya, kenapa sih ramalan tarot yang aku tonton seringkali nggak kejadian? Atau emang bener tarot itu bisa nebak masa depan? Nah, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa hal yang sama. Makanya aku udah siapin satu video khusus yang bahas hal ini. Di situ aku jelasin kenapa bacaan tarot kadang terasa ngawang, kenapa ramalannya bisa beda sama kenyataan, dan gimana sebenarnya cara paling bijak buat memahami pesan dari kartu-kartu tarot. Jadi, buat kalian yang penasaran dan pengen ngerti lebih dalam soal dunia tarot, langsung aja tonton videonya ya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Siap-siap, bisa jadi pandangan kalian soal tarot bakal berubah total. Sebagai ucapan terima kasih atas dukungan luar biasa dari kalian, aku pengen kasih sesuatu yang spesial nih. Buat kalian yang udah join di komunitas ini, aku buka baca tarot gratis khusus buat subscriber aku. Lewat bantuan kartu tarot, kita bisa cari jawaban bareng, dapat insight, dan ngobrolin hal-hal menarik lainnya. Caranya gampang banget. Kalau kamu udah subscribe, tinggal tulis komentar di video terbaru aku. Nanti aku bakal pilih beberapa orang buat aku bacain. Kalau kamu pengen konsultasi lebih private, boleh juga langsung email aku. Alamatnya ada di deskripsi ya. Aku bakal seneng banget bantuin. Jangan ragu buat ikutan ya. Baik Sobat Virgo, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu. Yap, soal rezeki dan keuangan kamu minggu ini. Nah, di sini aku udah ambil beberapa kartu yang energinya cukup campur aduk. Tapi tenang, kita bahas satu persatu dengan santai ya, biar lebih jelas dan relate ke kondisi kamu saat ini. Pertama dari kartu Seed Item, yang aku lihat di sini, kemungkinan beberapa di antara kalian mungkin lagi berada dalam proses mencari kejelasan soal penghasilan atau pekerjaan. Mungkin kamu udah kerja, tapi ngerasa, kok gajinya segini-segini aja ya? Atau kamu yang masih cari kerja, mulai mikir, sebenarnya aku cocoknya kerja di bidang apa sih? Nah, kartu ini juga bicara soal perjalanan dan penetapan target. Bisa jadi kamu lagi mikir buat pindah kerja, cari penghasilan sampingan, atau bahkan belajar skill baru biar bisa dapat peluang yang lebih besar. Misalnya, kamu mulai ngerasa, kayaknya aku pengen coba jualan online deh, soalnya kerja kantoran nggak nutup tagihan. Dan lucunya, di kartu ini juga ada energi dari sosok orang tua atau lelaki atau wanita kurus.
yang mungkin bisa jadi figur yang kamu ajak diskusi. Bisa orang tua sendiri, mentor, atau bahkan customer pertama yang ngajarin kamu soal nilai uang. Atau mungkin figur ini mewakili dari beberapa di antara kalian. Nah, ini dia, bagian yang mungkin agak berat. Yang aku lihat di sini, beberapa dari kalian mulai ngerasa cemas atau panik soal keuangan. Contohnya, pas lihat saldo ATM. Loh, kok tinggal segini? Padahal baru tanggal 14. Kartu ini nunjukin bahwa perasaan pesimis bisa bikin kamu kehilangan arah. Kadang kamu ngerasa, udah usaha keras, tapi hasilnya nggak kelihatan. Atau kamu mulai ngebandingin hidupmu dengan orang lain yang katanya, baru resign aja langsung punya usaha rame. Tapi tenang, ini cuma fase. Semua orang pernah kok ada di titik ini. Dan yang penting, jangan tenggelam dalam kepanikan. Karena ternyata, lanjutan dari Go Babi, Teh Botak ini seperti ngasih tahu kenapa kamu bisa ngerasa kacau. Yang aku lihat, kemungkinan ada hal-hal yang gak berjalan sesuai harapan. Bisa rencana bisnis yang gagal, kerjaan yang batal, atau ada salah paham sama rekan kerja, atau atasan soal uang lemburan misalnya. Loh, katanya dapat bonus, kok nggak cair-cair? Atau bisa juga kamu ngerasa kayak sendirian, nggak ada yang ngerti perjuangan kamu. Apalagi kalau kamu jadi tulang punggung keluarga. Tapi menariknya, kartu ini juga bilang bahwa ada rahasia yang masih terjaga. Jadi, belum semua jalan tertutup. Ada peluang yang belum kamu lihat. Nah, ini dia titik terang mulai muncul. Setelah kamu ngerasa kacau dan bingung, Teh Putih datang bawa angin segar. Yang aku lihat, kemungkinan beberapa dari kalian akan mulai melihat peluang baru yang sebelumnya nggak kamu sadari. Misalnya, tiba-tiba ada teman nawarin freelance nulis, atau kamu mulai kepikiran untuk jual makanan kecil buatan sendiri. Kartu ini juga menggambarkan seseorang bertubuh gemuk setengah tua, yang berhati baik. Bisa jadi sosok yang bakal kasih kamu bantuan, saran, atau bahkan modal kecil-kecilan. Dan walau kondisi keuangan kamu saat ini lagi tipis, jalan udah mulai terbuka. Dan pesannya adalah, jangan remehkan peluang kecil. Kadang dari hal-hal kecil itulah rezeki besar mulai masuk. Akhirnya, kita sampai di kartu pamungkas yang paling adem, Go Pusher. Ini tandanya, buat kamu yang udah berhasil lewatin badai panik dan kekacauan tadi, kamu akan sampai di titik keseimbangan finansial. Yang aku lihat, beberapa dari kalian akan mulai lebih bijak mengatur uang, lebih tahu mana yang prioritas, dan mana yang cuma keinginan sesaat. Contohnya, kayaknya minggu ini ngopi di rumah aja deh, biar bisa nyimpen buat bayar cicilan. Dan pelan-pelan, kamu mulai ngerasa tenang. Bisa nabung sedikit-sedikit, dan bahkan mulai muncul ide untuk berinvestasi atau menabung untuk rencana jangka panjang. Ini fase yang penting banget, karena setelah semua kekacauan tadi, kamu sekarang lagi belajar menghargai setiap rupiah yang masuk dan keluar. Jadi sobat semuanya, kesimpulannya adalah, minggu ini perjalanan keuangan kamu bisa dibilang kayak naik roller coaster. Mulai dari nyari kejelasan, panik, bingung, sempat ruwet, sampai akhirnya menemukan titik terang dan mulai stabil lagi. Dan yang aku lihat di sini, kemungkinan beberapa di antara kalian akan mendapatkan bantuan atau inspirasi dari seseorang, dan akhirnya bisa bangkit pelan-pelan secara finansial. Jadi, walau sekarang masih ngecek dompet sambil deg-degan, tenang. Minggu ini kamu sedang menuju titik yang lebih baik. Dan afirmasi rezeki minggu ini. Aku terbuka untuk rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Aku mampu mengelola keuanganku dengan bijak dan penuh rasa syukur. Sekarang waktunya kita ngobrolin soal cinta-cintaan nih. Baik buat kamu yang masih jomblo atau yang sudah punya pasangan. Yuk kita lihat, seperti apa sih energi percintaan kamu minggu ini?
kita udah tarik 5 kartu keren yang bakal kasih banyak petunjuk. Dan siapa tahu juga kejutan manis buat hatimu. Kartu pertama yang muncul adalah Page of Cups atau si pembawa piala. Ini tuh kayak seseorang yang lagi jatuh cinta untuk pertama kalinya. Deg-degan, penasaran, dan serba ingin tahu. Bisa jadi mungkin beberapa di antara kamu lagi ketemu seseorang yang bikin senyum-senyum sendiri tiap malam sebelum tidur. Atau kalau kamu udah punya pasangan, ini tandanya hubungan kalian lagi kayak remaja yang jatuh cinta lagi, manis, malu-malu, tapi mau. Nah, lanjut ke kartu kedua, yaitu The Empress alias Sang Ratu. Wah, ini energi cinta yang hangat banget. The Empress ini simbol dari cinta yang penuh kasih, perhatian, dan juga subur. Jadi buat kamu yang single, bisa jadi kamu lagi dalam masa glow up dan menarik banyak perhatian. Orang-orang mulai ngelirik kamu, karena aura kamu lagi seger dan memancar. Dan buat kamu yang udah couple, kartu ini nunjukin hubungan yang makin dalam. Bisa aja kamu dan pasangan mulai ngobrolin masa depan. Mungkin soal nikah, rumah, atau bahkan punya anak. Lalu kartu The Sun. Wah, ini dia kartu yang paling ceria dan penuh kebahagiaan. Kalau kamu lagi deket sama seseorang, The Sun bilang hubungan itu bisa jadi makin terang dan jelas. Nggak ada lagi tuh drama-drama nggak penting. Semuanya dibawa fun, jujur, dan saling support. Kalau kamu udah punya pasangan, ini waktunya buat healing bareng, ketawa bareng, dan mungkin juga quality time yang bikin kalian makin lengket kayak lem Korea. Berikutnya ada kartu Temperance atau kesederhanaan. Ini kartu yang ngajak kamu untuk seimbang, gak buru-buru, dan tahu kapan maju dan kapan harus ngasih ruang. Buat yang jomblo, ini pesan supaya kamu gak nge-push hubungan terlalu cepat. Pelan-pelan aja, nikmati proses kenalan dan ngobrol-ngobrol. Dan buat yang couple, ini waktunya untuk menjaga keseimbangan antara cinta, komitmen, dan me time. Jangan semua hal dilakuin bareng, tapi juga jangan terlalu sendiri-sendiri. Cari titik tengahnya. Dan terakhir, muncul Knight of Pentacles. Doi ini lambat tapi pasti. Jadi buat kamu yang lagi nunggu kepastian dari seseorang, mungkin prosesnya emang gak cepat, tapi trust the process. Karena si Ksatria ini serius dan punya niat baik. Kalau kamu udah berpasangan, kartu ini bilang hubungan kalian makin matang. Walaupun mungkin nggak selalu romantis kayak drama Korea, tapi stabil dan aman. Dan kadang, kenyamanan itu lebih mahal dari sekadar bunga dan coklat. Jadi, kesimpulannya, minggu ini cinta kamu tuh ibaratnya kayak bunga yang lagi mekar perlahan. Ada harapan baru, ada kehangatan, ada kebahagiaan, tapi juga ada ajakan untuk sabar dan menjaga keseimbangan. Entah kamu lagi PDKT, baru jadian, atau udah lama pacaran, energi minggu ini penuh potensi buat bikin hatimu bahagia. Jadi, nikmatin aja setiap momennya ya. Karena cinta yang tumbuh pelan-pelan, biasanya awet. Siap Sobat Virgo, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan kadang bikin dagdikduk. Dari kartu-kartu ini, yuk kita intip. Zodiak apa aja sih yang energinya paling kuat dan bisa aja nyambung atau berhubungan sama kamu minggu ini? Dan siapa tahu, ada petunjuk soal inisial namanya juga. Zodiak yang muncul dari energi kartu-kartu ini tuh, ada energi dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ini datang dari kartu Page of Cups. Energinya tuh lembut, manis, dan penuh rasa ingin tah. Jadi bisa jadi kamu lagi dilirik atau dideketin sama seseorang yang sensitif, peka, dan suka ngasih perhatian kecil-kecil yang bikin senyum-senyum sendiri. Misal nih, tiba-tiba ada yang nge-reply story kamu cuma buat nanya hal random, tapi ujung-ujungnya ngajak ngobrol panjang. Nah, bisa jadi itu dia. Ada juga Taurus dan Libra, muncul dari energi The Empress. Sosok ini biasanya kalem, elegan, dan punya aura yang bikin nyaman. Orang ini mungkin perhatian tanpa banyak kata, tapi langsung terasa dari tindakannya. Mungkin ada teman yang tadinya biasa aja,
Tapi minggu ini jadi lebih perhatian. Tiba-tiba nanya kamu udah makan belum, atau kasih saran pas kamu lagi curhat. Dari kartu The Sun, jelas ini energinya Leo. Ceria, percaya diri, dan biasanya suka jadi pusat perhatian. Tapi anehnya, dia juga suka bikin kamu merasa spesial. Bisa jadi kamu lagi dekat sama seseorang yang sering bikin kamu ketawa, atau selalu muncul pas kamu lagi butuh semangat. Dari kartu Temperance, energinya seimbang, sabar, dan biasanya punya wawasan luas. Bisa jadi kamu akan terhubung dengan seseorang yang suka ngobrolin topik dalam atau hal-hal spiritual. Ini tuh mewakili energi Sagittarius. Kamu ketemu seseorang di acara komunitas, workshop, atau bahkan di media sosial yang obrolannya langsung klik. Nah, ini dari Knight of Pentacles, ada energi dari Virgo, Taurus, dan Capricorn. Seseorang yang gak buru-buru, tapi pasti. Bisa jadi orang ini udah lama ada di sekitarmu, tapi baru kelihatan perasaannya. Misal nih, seseorang yang sering bantuin kamu secara diam-diam, atau yang rajin ngasih kabar tiap pagi dan malam. Dan dari yang aku rasakan dari kartu-kartu ini tuh, dari intuisi energi kartu-kartu ini, muncul beberapa huruf yang cukup berisik, alias kuat banget frekuensinya minggu ini. Ada inisial A, bisa dari nama depan atau nama panggilan. Seseorang yang suka muncul tiba-tiba tapi bikin hati hangat. Ada R, energi masa lalu, atau seseorang yang pernah dekat. Hati-hati, bisa bikin baper lagi. Kemudian juga ada S, seseorang yang tenang tapi suka ngasih sinyal-sinyal misterius. Lalu ada T, orang ini mungkin kelihatan serius, tapi sebenarnya peduli banget. Dan satu lagi nih, ada D, ada yang dari dunia kerja atau lingkungan profesional yang mulai terlihat beda dari biasanya. Jadi, Sobat Virgo, siap-siap deh, karena minggu ini kayaknya hatimu bakal dikasih kejutan dari arah yang gak kamu duga. Bisa dari seseorang yang dulu pernah dekat, atau malah orang baru yang nyelip di antara kesibukan kamu. Entah itu si A yang tiba-tiba ngechat, atau si T yang suka nitip salam. Yang jelas, ada getaran manis di sekitar kamu minggu ini. Yuk, peka dan buka hati, siapa tahu minggu ini bukan cuma soal cinta, tapi juga soal rasa yang mulai tumbuh. Kalau kamu ngerasa salah satu inisial atau zodiak di atas familiar banget, tulis di komentar ya, kita kepoin bareng. Nah Sobat Virgo, itu dia gambaran energi kamu minggu ini. Dari yang tadinya mungkin kamu ngerasa stuck, bingung, atau gak yakin arah hidupmu kemana. Pelan-pelan semesta lagi bantu kamu buat lihat jalan yang lebih terang. Asal kamu mau jujur sama diri sendiri dan berani ambil langkah kecil. Di bagian rezeki dan keuangan, meskipun sempat ada rasa panik atau bimbang, tapi kelihatan banget kamu tuh sebenarnya punya potensi buat bangkit dan lebih stabil. Kuncinya, tetap tenang, fokus, dan jangan lupa berdoa plus usaha terus. Lalu soal cinta, wah di sini kerasa banget energinya manis. Buat yang single, ada peluang kenalan baru yang bisa bikin hati kamu deg-degan lagi. Yang couple, sepertinya hubungan kalian makin hangat asal dua-duanya saling jaga keseimbangan. Dan soal zodiak serta inisial yang muncul tadi, kalau kamu ngerasa relate, coba simpan baik-baik. Siapa tahu mereka adalah bagian dari kejutan manis minggu ini. Hidup itu memang gak selalu mulus, tapi kamu gak sendirian. Energi kamu lagi dikuatin buat bisa naik level, baik itu secara finansial, emosional, maupun spiritual. Jadi tetap semangat ya. Kalau bacaan ini nyambung di hati kamu, jangan lupa like, share, dan komen ya. Ceritain juga bagian mana yang paling kamu rasain minggu ini. Dan tentu aja, subscribe biar kamu gak ketinggalan bacaan-bacaan spesial lainnya dari aku, yang selalu siap nemenin kamu setiap minggu. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga hatimu, tetap percaya prosesnya, dan siap-siap. Karena kejutan indah bisa datang kapan aja. Bye-bye, dan semoga minggu kamu penuh berkah dan bahagia.